sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Oksilia Sahempa, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Bitung, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang teks eksplanasi, khususnya pada materi struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, dan yang kedua, mampu menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Sahabat rumah belajar tentunya sudah pernah mendengarkan tentang teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai sebuah topik yang berisi berbagai fenomena, baik fenomena alam, fenomena sosial, maupun fenomena-fenomena lainnya yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi atas 3, yaitu yang pertama, identifikasi fenomena atau yang kita kenal dengan pernyataan umum. Pada bagian ini berisi tentang latar belakang bagaimana fenomena tersebut terjadi atau yang kita kenal dengan proses terjadinya atau terbentuknya fenomena tersebut. Yang kedua, yaitu proses kejadian atau yang kita kenal dengan urutan sebab akibat. Pada bagian ini berisi tentang penggambaran rangkaian kejadian yang merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atau jawaban atas 2 pertanyaan, yaitu bagaimana dan mengapa. Yang ketiga, yaitu ulasan atau yang kita kenal dengan interpretasi. Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan bagaimana fenomena itu terjadi, atau pada bagian ini pun kita boleh memberikan komentar atau kita boleh memaparkan apa saja yang kita temui atau informasi yang terbaru yang kita dapat dalam fenomena tersebut. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, berfokus pada hal umum dan bukan pada partisipan manusia. Yang dimaksud di sini bahwa dalam teks eksplanasi kita tidak membahas manusia sebagai objeknya, tetapi kita lebih membahas bagaimana sebuah fenomena itu terjadi mulai dari awal hingga akhirnya. Yang kedua, dalam teks eksplanasi banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah. Contohnya, ketika kita membahas fenomena bagaimana embrio terbentuk hingga menjadi janin atau bahkan menjadi bayi dalam kandungan seorang wanita, maka tentunya kita akan banyak mendapati istilah-istilah ilmiah. Contohnya, dalam bidang biologi atau dalam bidang medis, akan banyak istilah-istilah yang diadopsi atau kita temukan di dalam teks eksplanasi tersebut. Yang ketiga, teks eksplanasi lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau yang kita kenal dengan kata kerja aktif. Apa sih kata kerja aktif? Kata kerja aktif yaitu subjeknya berperan atau memiliki posisi sebagai pelaku dalam sebuah kalimat. Dan yang selalu diingat yaitu kata kerja aktif selalu berimbuhan me dan ber. Nah, misalnya dalam satu teks kita akan banyak sekali menemukan, dalam satu teks eksplanasi kita akan banyak sekali menemukan kata kerja aktif yang berimbuhan me. Contohnya, kalau dalam teks eksplanasi berjudul banjir seperti ini, nah tentunya kita akan menemukan kata-kata yang berimbuhan me. Contohnya, meluap atau menyebabkan. Nah, seperti itu kata kerja membuang. Maka ketika kita membuang sampah berdampak akan terjadi banjir. Yang keempat, teks eksplanasi banyak menggunakan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis.
Contoh konjungsi kausalitas yang sering digunakan dalam teks eksplanasi yaitu antara lain sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sehingga. Dan konjungsi kronologis yaitu seperti contohnya kata-kata kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Dan yang terakhir, yang kelima, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu menggunakan kalimat pasif. Apa sih kalimat pasif? Nah, sahabat rumah belajar, kalimat pasif selalu kita ingat ya, bahwa dalam kalimat pasif predikatnya selalu berimbuhan di dan ter. Contohnya dalam teks eksplanasi yang berjudul Gunung Meletus, kita akan menemukan kalimat-kalimat banyak yang menggunakan imbuhan di. Contohnya ditemukan, disebabkan, atau tertindih, tertumpuk, seperti itu. Sahabat rumah belajar, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan eksplanasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat rumah belajar, dan sampai jumpa pada video pembelajaran yang selanjutnya. Salam rumah belajar, semoga kita sehat selalu.